وإلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح مؤلفي أرواح شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السكري شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحمد الرحمن السكري شيخنا وربي أرواحنا كي هجيني الدين بكل خير وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم لنا ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والثالث yang ketiga nazaruhu ayir rajuli bima'nal mahrami was-sayyidi, memandangnya seorang laki-laki. Yang dibilang laki-laki lah mahram, laki-laki yang gak boleh nikah dengan perempuan tersebut, atau yang disebut dengan laki-laki wasayyidi, tuannya. Jadi bisa dibilang laki-laki adalah mahram itu perempuan, artinya laki-laki itu gak boleh nikah dengan itu perempuan, atau tuannya. Gak boleh pandang, yaitu boleh memandang ila dawati maharimihi, kepada perempuan yang merupakan mahramnya. Kemarin ya, ada mahram. Mahram itu perempuan yang haram untuk dinikahi. Bisa laki juga bisa mahram, yaitu laki-laki yang haram untuk dinikahi. Binasabin, dengan sebab nasab yang kemarin ya udah disebutin. Awrada'in, atau dengan sebab susuan. Musaharatin, atau dengan sebab hubungan musaharah pernikahan. Jadi bisa itu dari mahramnya, mahram dengan sebab nasab keturunan, bisa mahram dengan sebab susuan, bisa mahram dengan sebab pernikahan tuh yang kemarin sebutin udah semua tuh. Au amatihil muzawwijati, atau memandang seorang tuan kepada budaknya perempuan yang sudah menikah. Kan budak boleh nikah, ini budak nikah dengan laki-laki lain boleh, tetap dia milik tuannya. Nah, kemudian wal mukatabati,
Atau budak yang mukatabah, tuannya bilang, kalau seandainya engkau bisa membayar 10.000 rupiah, maka engkau bebas dari perbudakan. Inilah yang disebut dengan budak mukatabah. Jadi ada budak mukatab. Kalau mukatab berarti budak laki-laki. Kalau budak mukatabah berarti budak perempuan. Nah, budak perempuan kata tuannya, kalau seandainya engkau bisa membayar 10.000 rupiah, maka engkau bebas dari perbudakan. Inilah yang disebut dengan budak mukatabah. Itu seorang tuan, tadi ya, ada kalimat ar-rajul, seseorang laki-laki. Kalimat laki-laki bisa dimakna adalah al-mahram, laki-laki yang haram untuk dinikahi, atau adalah as-sayyid, tuannya. Nah, dia boleh memandang kepada pertama perempuan yang merupakan mahramnya, mahram dari jalur nasab, keturunan, kemudian mahram dari jalur cusuan, kemudian mahram dari jalur pernikahan, musyawarah disebutnya. Atau seseorang laki-laki memandang kepada budak perempuannya yang sudah menikah. Berarti siapa itu laki-laki itu? Tuannya itu. Seorang tuan boleh memandang kepada budak perempuan yang sudah menikah, atau memandang kepada budak perempuannya yang mukatabah. Mukatabah jelas tuh ya. Jadi tuannya bilang, kalau seandainya engkau bisa membayar 10.000 rupiah, maka engkau bebas dari perbudakan. Maka ini budak perempuan disebut dengan budak mukatabah. Wal mu'taddati, atau budak perempuan yang sedang dalam masa iddah yang tadi itu. Kalau dicerai mati, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Kalau cerai hidup, kalau ini perempuan masih haid, maka masa iddahnya 3 kali suci. Tapi kalau ini perempuan yang belum haid atau yang sudah tidak haid, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Wal mushtarakati, seorang tuan boleh memandang kepada budaknya yang diserikatkan, yang punya 2 orang. Yang punya budak ini perempuan, bukan 1 orang. Jadi 2 orang patungan beli ini budak, maka budak tersebut disebut dengan budak al-mushtarakah. Wal murtaddati, seorang tuan memandang kepada budaknya yang murtad, murtaddah namanya. Wal majusiyati, seorang tuan memandang kepada budaknya yang majusi, yang menyembah kepada api. Wal wathaniyati, seorang tua memandang kepada budaknya yang menyembah kepada patung berhala. Wathaniyah disebutnya. Jadi ada amah yang al-muzawwijah, budak perempuan yang sudah menikah. Ada amah yang al-mukatabah, budak perempuan yang tuannya bilang, kalau seandainya engkau bisa membayar 10.000 rupiah, maka engkau bebas dari perbudakan. Ada amah yang mu'taddah, ini budak perempuan dalam masa iddah. Ada amah yang disebut dengan al-mushtarakah, berarti budak perempuan ini milik daripada 2 orang atau lebih. Ada lagi amah murtaddah, yaitu seorang budak perempuan yang murtad. Ada lagi amah majusiyah, seorang budak perempuan yang menyembah api. Ada lagi amah wathaniyah, seorang budak perempuan yang menyembah patung berhala. Nah, bagaimana ini seorang tuannya atau seorang laki-laki yang mahram memandang kepada perempuan yang mahram dengan sebab nasab, dengan sebab susuan, dengan sebab pernikahan, atau seorang tuan tadi yang memandang kepada budak-budak perempuan yang tadi sudah disebutkan. Fayajuzu an yanzura bighairi syahwatin, maka boleh laki-laki tersebut, ngerti tuh. Pada kalimat ini yang ketiga bagiannya, kalau dibilang laki-laki maka berarti tadi pertama adalah laki-laki yang merupakan mahramnya, yang kedua adalah laki-laki yang merupakan tuannya. Boleh melihat tanpa syahwat fima ada ma baina surrati war rukbati, selain sesuatu yang ada di antara pusar dan lutut. Selain itu diperbolehkan. Jadi kalau udah antara pusar lutut boleh nggak? Nggak boleh.
Jadi yang diperbolehkan sebagai seorang laki-laki yang merupakan mahramnya dengan perempuan, perempuan mahram dengan sebab nasab, perempuan mahram dengan sebab susuan, perempuan mahram dengan sebab pernikahan, atau kepada budak yang sempat disebutkan, itu boleh memandang kepada bagian tubuhnya selain di antara pusar dan lututnya. Kalau antara itu berarti hukumnya bagaimana? Haram, tidak diperbolehkan. Wa kadza nafsuhuma fala yahrumu nazaruhuma. Dan demikian juga boleh melihat kepada pusar dan dengkulnya, boleh, silahkan. Kita melihat kepada ibu kita, dengkul ibu kita, boleh. Kita melihat ke pusar ibu kita, boleh. Karena ibu kita merupakan apa tuh? Mahram dari jalur nasab tuh. Jadi silahkan, diperbolehkan tuh. Jadi antara itu yang nggak boleh, antara pusar dengan antara dengkulnya, lututnya. Sementara lututnya boleh kita lihat, pusarnya boleh kita lihat. Jelas ya? Fala yahrumu nazaruhuma. Kalau dengkul, pusar, maka tidak haram untuk dilihatnya. Ammal ladzi bainahuma, adapun yang di antara keduanya, berarti apa itu? Kemaluan depan, kemaluan belakang. Fayahrumu nazaruhu, maka haram dilihatnya, walau bila syahwatin, sekalipun tanpa ada syahwat. Jadi yang boleh dilihat bagi laki-laki yang merupakan mahram atau laki-laki yang merupakan tuannya. Berarti kalau laki-laki yang mahram melihat kepada perempuan yang mahramnya, mahram dengan sebab nasab, mahram dengan sebab susuan, mahram dengan sebab pernikahan, atau tuannya melihat kepada budak perempuan yang sudah menikah, budak perempuannya yang mukadabah, budak perempuannya yang mu'adaddah, yang sedang masa iddah, budak perempuannya yang mushtarakah, yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih, budak perempuan yang murtaddah, yang murtad, budak perempuan yang majusiyah, menyembah daripada api, dan budak perempuan yang wadaniyah, menyembah kepada atau berhala. Itu yang boleh dilihat tanpa syahwat adalah antara pusar dengan lutut. Jadi sesuatu yang ada di antara pusar dengan lutut. Boleh juga dilihat pusarnya, boleh juga dilihat dengkulnya. Adapun antara itu adalah hukumnya haram, tidak diperbolehkan sekalipun tanpa syahwat. Jelas ya? Warabi'u, yang keempat, an-nazaru ilal ajnabiyyati, memandang kepada perempuan yang bukan mahram. Jadi kalau dibilang ajnabiyah, maka berarti apa? Perempuan yang bukan mahram. Ingat itu, ada ajnabi, ada ajnabiyah. Kalau dibilang ajnabi, maka berarti laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau dibilang ajnabiyah, maka berarti perempuan yang bukan mahramnya. Jadi ada kalimat ajnabi, ada kalimat ajnabiyah. Kalau ajnabi, maka berarti laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau ada kalimat ajnabiyah, maka berarti adalah perempuan yang bukan mahramnya. Boleh memandang kepada perempuan yang ajnabiyah, yang bukan mahramnya, li ajli hajatin nikahi, karena sebab ada hajat, kebutuhan untuk menikahinya. Bagaimana bolehnya? Fayajuzu bal yusannu, maka hukumnya boleh, bahkan disunnahkan. Bukan sampai boleh, tapi hukumnya apa? Disunnahkan. Apa yang disunnahkan? Lisyakhsi inda azmihi ala nikahi imra'atin, kepada seorang laki-laki ketika berazam. Ada azam, ada niat. Azam itu adalah kalau niat langsung menyengaja terhadap sesuatu beriringan dengan perbuatannya, itu disebut dengan niat. Kalau azam enggak, di hati sudah ada tapi kerjainnya tanpa, disebut dengan azam tuh. Makanya puasa itu ulama kita dalam pada Ibnu rahimahullah mengatakan adalah al-azmu yaqumu maqaman niyah. Jadi niat puasa bukan niat, tetapi apa? Azam yang menempati tempat niat. Itu yang berdetail seperti itu. Jadi kita bukan niat puasa tapi berazam.
Azam yang menempati tempat niat. Al-azmu yaqumu maqaman niyah. Jadi bagi seorang laki-laki yang ingin berazam, berniat untuk menikahi perempuan lain, apa yang boleh? Apa yang disunnahkan? An-nazaru ilal wajhi wal kaffaini minha aitil karmalati zahiran wa batinan. Boleh memandang kepada perempuan tadi yang bukan mahramnya, kepada wajahnya dan kedua telapak tangannya, luar dalam boleh tuh. Liatin mukanya, luar dalam boleh. Ngeliatin telapak tangannya, luar dalam silahkan diperbolehkan. Jadi yang boleh lihat muka dan kedua telapak tangan. Kok sunnahnya demikian? Muka doang dengan telapak tangan? Fayastadillu bil wajhi 'alal jamali. Maka si laki-laki tadi bisa mengambil bukti petunjuk dengan wajah dan perempuan yang pengen dinikahinya 'alal jamali, kecantikannya tuh. Mukanya cakep, kita lihat. Mukanya boleh. Makanya boleh. Wabil kaffaini 'ala khasbil badani. Kalau melihat kedua telapak tangan membuktikan kesuburan daripada badannya. Lihat telapak tangan perempuan tuh, ketahuan. Kemerah-merahan disubur perempuan tuh. Jadi perempuan yang kemerah-merahan, tangannya nggak putih, nggak kuning, maka itu perempuan adalah perempuan yang subur tuh. Makanya sunnah demikian. Sunnah melihat sebelum kita dengan perempuan yang bukan mahram kita, lihat wajahnya, kemudian lihat kedua telapak tangannya. Jadi wajah itu menunjukkan kecantikannya, kemudian telapak tangan menunjukkan kesuburan tubuhnya. Jadi nggak beli kucing dalam karung tuh. Dia tahu tuh, oh iya, ini perempuannya perempuan yang cantik. Atau ini perempuan yang apa? Yang subur tuh. Jadi jangan sampai kecelek gitu tuh. Nggak ngeliat langsung nikah, tahu-tahunya ini perempuan nggak subur, atau tahu-tahunya dia adalah perempuan yang kurang bagus parasnya tuh. Nah segitu ya. Jadi laki-laki boleh memandang kepada perempuan yang bukan mahramnya untuk sebab pernikahan. Diperbolehkan, bahkan disunnahkan untuk melihat, diperbolehkan wajah luar dalam, kemudian telapak tangan luar dalam. Wa illam ta'dan lahu zaujatu fi dzalika ayyin nazari. Sekalipun istrinya tidak mengizinkan lakinya untuk memandang perempuan yang bukan mahramnya yang pengen dinikahin. Jangan kejadian kayak begini nih. Ya. Lakinya pengen nikah lagi, bilang ke bininya, saya pengen ngeliatin tuh perempuan, wajah dengan kedua telapak tangannya, pengen diapain tuh? Nikah, dipotong kalau gitu begini ngomong. Kejadian kayak begini. Sunnah ya laki-laki pengen izin lagi, sunnah izin dengan istri yang pertama, minta redhonya sunnah. Jadi sunnah bagi laki-laki untuk minta redho dari istri yang pertama kalau pengen nikah lagi. Kok ada hukum sunnah? Agama ngejaga perasaan di situ juga. Jadi sekalipun istri yang pertamanya nggak apa tadi itu, nggak memberikan izin laki-laki itu suaminya untuk memandang kepada perempuan yang bukan mahramnya untuk menikahinya, pada ya tawaqqafu ala idniha, maka tidak terhenti keabsahannya atas izin daripada istrinya. Istrinya nggak izin dan sah nggak? Sah nggak? Sah. Kita bilang sah aja udah. Emang sah. Kita nggak pakai izin dengan istri yang pertama nikah, sah nggak nikahnya? Sah. Tapi kalau udah satu hal yang Nabi anjurin kita nggak kerjain, biasanya ada efek. Sekalipun sunnah kita nggak kerjain, biasanya ada apa tuh? Ada efek biasanya tuh, pasti ada efeknya. Wala idni waliha, dan tidak terhenti atas izin walinya. Atau hati atas izin walinya, wali nggak ngasih, kita boleh ngelihat kepada perempuan tadi yang pengen kita nikahin dengan pandangan kita kepada wajah dan kepada kedua telapak tangannya.
Tapi iktifaan bi'idni syari'i, mencukupilah hal itu dengan izin daripada asyari, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang kasih izin. Kita pengen nikahin perempuan yang bukan mahram kita, ajnabiyah, boleh kita ada tuh. Lihat kepada wajahnya dan kepada kedua telapak tangannya. Allah yang kasih izin. Sekalipun misalnya istri pertama nggak ngizinin, tetap kita boleh. Sekalipun walinya nggak ngizinin, tetap kita boleh kepada wajah dan kedua telapak tangannya. Wali Allah tatazayyana, dan agar supaya dia nggak berdandan. Fayafutu qalbu zawji min ma'rifati hay'atihal asliyati, maka luputlah tujuan daripada seorang sang suami ini daripada mengetahui bentuk tubuh yang aslinya. Jangan kasih dandan. Kalau ente pengen perempuan yang pengen nikah, jangan kasih apa? Dandan. Kalau dandan udah cakep ya cakep dandan, make up. Jadi perempuan itu kita boleh lihat wajahnya, kita bilangin jangan apa? Jangan berdandan. Perempuan cakep nggak ketahuan dari pas lagi nggak dandan, ketahuan. Kalau dandan sih semua cakep. Biar kambing dibedaki juga cakep juga. Tapi cakep kambing. Perempuan jelek nih, di make up cakep gak? Cakep ente, ketipu. Iya, perempuan jelek di make up jadi cakep tuh. Cakep. Sampai buat bedak, buat nyamain antara make up muka dengan tangan tuh ada. Kan mukanya putih, kan tangannya hitam. Biar gak apa tuh? Biar gak belak, ada make up buat tangan tuh. Jadi itu laki-laki ketipu. Wah, tangannya putih, mukanya putih. Putih semua pasti tahunya pas udah aslinya hitam loh. Putih-putih. Iya tuh, begitu, makanya nggak boleh tuh. Makanya kalau pengen lihat perempuan yang memang dia kita pengen nikahin, suruh dia jangan apa? Jangan dandan, jangan dandan, karena pernah lihat muka ente itu. Lihat mukanya, oh mukanya cakep emang. Lihat tangannya cakep, subur, nih tangannya merah. Kalau perempuan yang subur, tangannya apa? Tangannya merah, nggak kuning, nggak putih. Tangannya merah. Jadi itu tujuannya tuh. Kemudian walahu taqriru nazarihi, si calon suami boleh apa? Mengulang-ulang melihatnya, boleh. Lihat lagi mukanya, lihat lagi tangannya, boleh, nggak masalah. Karena pengen dia apa itu? Nikahin suaminya, benar pengen nikahin. Lihat lagi mukanya, silahkan diperbolehkan. Walau bisyahwatin, sekalipun dengan apa? Dengan syahwat. Ya tenang, emang syahwat ini pengen lihat, boleh sekalipun dengan syahwat karena pengen dinikahin, silahkan diperbolehkan. Au khawfi fitnatin, sekalipun takut nanti terjadi fitnah, sekalipun demikian. Ini hatanya takrirahu, jika dia perlu mengulang-ulang melihat wajah dan kedua telapak tangan itu perempuan, tujuannya apa? Liyatabayyana hay'atuha, agar jelas bentuk tubuh aslinya. Fala yandamu ba'da nikahiha, tidak ada penyesalan setelah menikahinya. Habis nikah kita nggak nyesel. Emang kita udah apa tuh? Udah ngelihat sebelumnya bentuk tangan aslinya dengan wajah aslinya. Kenapa demikian? Wajah dengan tangan mewakili semua. Wajah dengan tangan mewakili apa? Semua. Kalau udah wajah cakep, tangan cakep, pasti semuanya apa? Terawat semua pasti itu. Berapa begitu ukurannya tuh? Lihat mukanya dengan telapak tangannya perempuan. Ente jangan pengen kawin lihat perempuan mukanya tanpa dandan. Kemudian juga tangannya lihat. Kalau udah mukanya cakep, tangan cakep berarti apa? Ini perempuan cakep. Tapi ente lihat mukanya kurang cakep, tangannya kurang cakep, pastikan itu perempuan corong. Lihat mukanya, oh nggak bagus, tangannya juga apa? Nggak rawat. Apalagi semuanya kan begitu. Pas buat kita zong semua. Syariat begitu luar biasa ya. Wala yajuzun nazaru ila ghairihima, enggak boleh memandang kepada selain keduanya, enggak boleh memandang kepada selain wajah, kepada selain daripada kedua telapak tangan. Wa kharaja bin nazari al-masu, tidak termasuk dengan kalimat memandang al-masu, megangnya itu enggak boleh. Fala yajuzu, maka hukumnya enggak boleh. Jadi yang boleh hanya memandang saja, memegang tidak diperbolehkan. Walau li'a'ma, sekalipun bagi orang yang buta.
Kenapa demikian? Illa hajat ilaihi, karena tidak ada hajat kepadanya. Bal yuwakkilul a'ma nahwa mar'atin. Nah, kalau yang buta dia mewakilin perempuan lain tanzuru lahu untuk melihatnya. Silakan tuh, dia buta nih, tapi dia pengen nikah kepada seorang perempuan. Wakilin seorang perempuan untuk melihat kepada perempuan yang pengen dinikahinya. Wa kharaja bil mar'ati ukhtuha, tidak termasuk dengan kalimat perempuan ukhtuha, saudara perempuannya. Gimana hukumnya? Dia punya adik perempuan, dia punya kakak perempuan. Gimana hukum melihatnya wajah dan kedua telapak tangannya? Fala yajuzu nazaruhu laha mutlaqan, tidak boleh memandang laki-laki kepada saudara perempuan dari perempuan tersebut secara mutlak. Wallahu a'lam bishawab.